Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah atas kudrah, iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan istiqomah dalam menjauhi segala larangannya. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan ajaran-ajarannya kepada kita semua. Sahabat MUI TV sekalian, pekan ini dalam hari Jumat tanggal 18 April 2025 merupakan hari libur nasional. Dan kalau kita hitung 3 hari di weekend, berarti ini merupakan hari libur yang cukup panjang, hari Jumat, Sabtu, Ahad. Tetapi ada yang menarik di balik tanggal 18 April, bahwa tanggal 18 April ini adalah hari libur terkait dengan wafatnya Isa Al-Masih. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pandangan Islam dan Kristen tentang wafatnya Isa Al-Masih. Tetapi sebelum itu kita sapa dulu narasumber kita, guru kita bersama yang sudah hadir pada hari ini, Al-Ustadz Abu Dedat Syaibudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini ada tema menarik dan ini bisa juga nanti mengisi liburan ya Ustadz. Ya. Jadi liburan sekaligus juga membaca ataupun mendapatkan ilmu dari weekend yang panjang ini. Nah, kita insya Allah akan membahas terkait dengan bagaimana pandangan Islam dan Kristen tentang wafatnya Isa Al-Masih. Terutama kita juga akan merespon tulisan yang terbit di situs www.isadanislam.org, dan insya Allah nanti akan dikupas juga merespon artikel yang ada di website tersebut oleh Ustadz Abu Dedat seperti apa dan bagaimana. Baik, langsung saja kepada inti daripada tema podcast kita hari ini, yaitu bagaimana pandangan Islam dan Kristen terkait dengan wafatnya Isa Al-Masih. Yang pertama kita menanyakan dulu ke Ustadz Abu Dedat, bagaimana Ustadz pandangan Islam terkait dengan wafatnya Isa Al-Masih? Ya, baik, terima kasih Ustaz Yudi dan sahabat TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan berkaitan dengan mengisi liburan ya. Memang di tanggalan kita ini 18 April adalah hari libur nasional berkaitan dengan wafat Isa Al-Masih. Tentu ini libur nasional bagi teman-teman kita Kristiani. Nah, Isa Al-Masih ini memang sosok nabi yang dibicarakan oleh 3 agama, ya, baik Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Nah, di dalam pandangan Yahudi bahwa Yahudi itu menolak sebetulnya terhadap Isa Al-Masih. Karena menolak kerasulannya maksudnya. Karena dianggap Isa Al-Masih ini sebagai anak zina. Ya. Karena Maryam, seorang bundanya Isa Al-Masih, mengandung tanpa seorang suami. Sehingga Yahudi menolaknya tentang kenabian atau kerasulan daripada Isa Al-Masih. Teman-teman kita Kristiani meyakini ya Isa Al-Masih sebagai nabi, tapi juga meyakini Isa Al-Masih sebagai putra Allah, ya, bahkan sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, diperingatilah tentang wafat Isa Al-Masih. Tentu bagaimana dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam ini Isa Al-Masih jelas posisinya. Dijelaskan di dalam surat Maryam, ya, surat 19 ayat ke-30. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa jalani nabiyya. Nah, di sini Isa Al-Masih berkata, aku ini adalah hamba Allah, ya, yang diberikan kepadaku Alkitab, maksudnya kitab Injil, dan aku ini dijadikan oleh Allah menjadi seorang nabi. Jadi ayat ini sebetulnya
untuk meluruskan pandangan dari Yahudi yang menganggap Isa Al-Masih sebagai anak zina. Makanya disuruh untuk tanya kepada Maryam, tanya saja kepada anak yang digendong. Nah, dia jawab di situ. Jadi Isa dalam pandangan Islam sangat jelas, ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah, ya. Kemudian diberikan kepadaku Alkitab, maksudnya Alkitab Injil, dan aku ini oleh Allah dijadikan menjadi seorang nabi. Nah, jadi clear di dalam Islam. Nah, kaitan dengan wafat Isa Al-Masih, nah tentu berbeda dengan pandangan teman-teman kita Kristiani. Jadi kalau Kristiani meyakini Isa Al-Masih telah wafat, ya, telah wafat. Kemudian wafatnya tentu di tiang salib, itu dalam keyakinan Kristiani atau Nasrani. Nah, dalam Islam mungkin Ustaz Juhdi bisa dilihat kembali ya, di dalam surat An-Nisa ayat 157. Nah, Quran menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalahu. Isa itu tidak mati dibunuh maupun tidak mati disalibkan. Artinya Nabi Isa ini tidak pernah wafat dibunuh wafatnya maupun disalibkan. Itu Al-Quran menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 157. Jadi ini dalam pandangan Islam, Isa Al-Masih adalah belum wafat dan juga bukan tidak akan wafat ya, tapi belum wafat ya. Semua makhluk Allah akan wafat. Cuman wafatnya kapan? Nah, itu jadi masalah. Nah, jadi belum wafat, kemudian meluruskan bahwa dia tidak wafat dibunuh maupun tidak wafat disalib. Jadi adapun yang disalibkan itu dalam pandangan Islam adalah yang diserupakan kepada Isa Al-Masih. Nah, Allah mengangkat ya, menyelamatkan Isa Al-Masih dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, demikian. Baik. Terkadang mereka juga mengutip ya, Ustaz, mengutip sebagian diantaranya ayat wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ba'atsu hayya gitu ya. Nah, baik. Padahal kalau kita perhatikan sahabat MUI TV, dari rangkaian ayat surat Maryam 30 sampai 40 itu jelas itu menjawab keraguan terkait dengan penyaliban ataupun wafatnya Isa Al-Masih. Nah, baik, selanjutnya ini bagaimana, Ustaz? Kalau tadi dari pandangan Islam terkait dengan wafatnya Isa Al-Masih, nah kemudian sekarang bagaimana dari pandangan Kristiani terkait dengan wafatnya Isa Al-Masih? Ya, jadi dalam pandangan Islam sangat jelas ya, tentang Nabi Isa itu tidak mati atau tidak wafat dibunuh maupun disalib. Itu jelas dalam Islam. Adapun dalam pandangan Kristiani, tentu teman-teman Kristiani meyakini bahwa Nabi Isa ini telah wafat. Ya, telah wafat. Dia digantung di tiang salib, ya kan? Kemudian wafat di tiang salib itu. Nah, tentu untuk menebus dosa dalam keyakinan teman-teman kita Kristiani. Nah, sementara Islam menyatakan bahwa Nabi Isa itu memang tidak pernah disalib, ya, baik dia pingsan gitu ya di tiang salib atau wafat di tiang salib. Adapun ada buku ini saya baca buku ya tentang kematian di atas salib. Ini yang diterbitkan oleh Jamaat Ahmadiyah. Bahwa dijelaskan di sini kenyataannya yang sebenarnya adalah bahwa Yesus atau Isa mengalami pingsan berat, mati suri di tiang salib. Nah, jadi kalau Ahmadiyah meyakini Nabi Isa disalib, cuman tidak mati di tiang salib seperti keyakinan di dalam Kristiani gitu ya. Matinya di tiang salib. Kalau ini pernah disalib, cuman pingsan di tiang salib. Nah, diturunkanlah kata gitu ya oleh muridnya, lalu wafat Isa Al-Masih ini ketika umur 120 tahun di Kashmir di sini. Itu dalam pandangan Ahmadiyah. Tetapi kedua pandangan ini oleh Quran dikoreksinya, diluruskannya wa ma qatalu wa ma salabuhu itu. Ya, dia tidak mati dibunuh maupun tidak mati disalib. Artinya Nabi Isa tidak pernah mengalami penyaliban, ya, baik dia pingsan di tiang salib ataupun wafat di tiang salib. Nah, itu Quran menyatakan demikian. Adapun tadi yang disinggung di salah satu situs ya, atau websitenya Isa dan Islam.org ini mengutipkan surat Maryam ya tadi kan, surat Maryam ayat ke-33 ya. Ini kan kalau di situs itu menjelaskan bahwa Isa ini sudah wafat katanya, berdasarkan Quran. Ini sangat clear sekali. Ya, ayat ini menerangkan justru membuktikan bahwa Isa Al-Masih itu hidup. Belum wafat ya. Karena itu doa dari Nabi Isa ya, semoga dilimpahkan kan kepadaku pada saat aku dilahirkan
pada saat aku diwafatkan dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Isa hidup. Ya. Masa dia berdoa kepada Allah dia kan telah wafat. Nah, itu kekeliruan daripada situs Isa dan Islam.org ini ya. Nah, ini salah satu cara penggiringan agar umat Islam meyakini bahwa Isa Al-Masih telah wafat ya, dan wafatnya di tiang salib begitu. Baik, apalagi kalau kita perhatikan sahabat MUI TV, di situ kan Allah menggunakan amutu ya. Amutu itu berarti fi'il mudhari, dan fi'il mudhari menjelaskan hal wal mustaqbal yang saat ini dan masa akan mendatang. Termasuk ketika dikutipkan kalimat dalam surat Az-Zumar ayat Al-Imran ayat 55 itu Ustaz. Wa mutawaffika itu juga memiliki makna yang lain sesuai dengan Az-Zumar ayat 42 dan Al-An'am ayat 60 yang artinya adalah diistirahatkan gitu ya, ditidurkan. Nah, inilah kalau dalam usul fikih disebut dengan mustarok ya Ustaz. Jadi satu kalimat yang memang memiliki beberapa arti atau makna. Nah, selanjutnya dalam pandangan teman-teman Kristiani ini atau Alkitab sendiri, apakah ada yang mendukung terhadap pernyataan tersebut bahwa Nabi Isa Al-Masih itu belum wafat atau belum disalibkan? Seperti apa Ustaz? Ya, memang dari keempat Injil ya yang dijadikan pegangan di kalangan Kristiani, ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. 2 Injil yang terutama ya, yaitu Injil Markus pasal 15 ayat 25 dan Injil Yohanes itu menerangkan tentang penyaliban Isa. Ya kan katanya Nabi Isa itu disalib jam 9 pagi ya, sementara yang Yohanes menerangkan jam 12 itu baru persiapan Paskah. Ya, jadi sebetulnya dalam dua konteks Injil yang ada ini sudah tidak sinkron ya. Nah, bisa dibuktikan sebetulnya Jody ya, bahwa berdasarkan kitab di dalam Bible sendiri, misalnya kita lihat ya di sini. Bahwa bukti Nabi Isa itu justru malah selamat dari usaha penyaliban. Nah, apa bukti dia selamat dari penyaliban itu? Pertama, doa yang orang yang benar itu pasti dikabulkan Tuhan. Nah, ketika Nabi Isa berdoa ya semoga diselamatkan ya dari usaha penyaliban ini, kira-kira doanya dikabulkan enggak? Kalau dia orang benar, pasti dikabulkan. Maka dia selamat dari usaha penangkapan atau penyaliban itu. Nah, yang kedua juga bisa dilihat bahwa ada orang-orang yang ingin menangkap Isa Al-Masih ya. Ternyata pasukan yang ingin menangkap Isa Al-Masih itu malah dia jatuh semuanya gitu. Jadi nggak sempat ditangkap kan, dia jatuh semua ya, terjatuh semua, berarti kan dia selamat. Orang yang mau nangkap nggak jadi kan, karena dia jatuh semua, akhirnya Nabi Isa selamat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga juga diterangkan di dalam Alkitab itu bahwa Nabi Isa itu ditangkap dalam keadaan gelap. Kalau dalam keadaan gelap kan bisa jadi salah tangkap ya, karena gelap nggak jelas siapa yang ditangkap. Sehingga kalau di Quran nyatakan mereka itu tidak yakin siapa sesungguhnya yang disalibkan itu, gitu kan? Apakah Isa atau yang lain? Nah, itu. Nah, kemudian yang tadi 3 ya. Yang keempat diterangkan juga di beberapa ayat di dalam kitab suci di Alkitab sendiri bahwa seluruh murid-murid Nabi Isa itu ya kabur semua, lari semua, melarikan daripada orang yang ditangkap ini. Kalaulah yang ditangkap itu adalah gurunya, mustahil muridnya yang 12 itu kabur gitu. Misalnya saya seorang guru ya, lalu saya punya murid, ketika saya digebukin orang, kalau itu tahu saya gurunya, pasti murid-muridnya itu akan membela kan. Tapi nyatanya dia kabur, melarikan semuanya. Kalau melarikan berarti dia tahu bahwa yang ditangkap itu bukan gurunya. Nah, gitu. Jadi di situ membuktikan bahwa dia selamat dari usaha penangkapan itu atau penyaliban itu. Nah, apalagi ditambah lagi ada ayat yang menerangkan bahwa mukjizat yang dimiliki oleh Isa Al-Masih itu dia bisa berubah wajah. Ya kan? Bisa berubah wajah. Kalau bisa berubah wajah pasti dia selamat. Karena bisa berubah wajahnya. Sehingga mau nangkap Isa Al-Masih orang wajahnya sudah berubah. Nah, sehingga jadi dia akan jelas akan selamat. Itu pembuktian-pembuktian bahwa
mengacu kepada kitab sucinya sendiri bahwa ternyata Isa al-Masih itu justru malah selamat. Nah itu, jadi apalagi bundanya ya, Bunda Maryam atau Bunda Maria itu sampai tidak mengenali kalau itu anaknya. Ketika di taman itu. Ya, ketika di taman, karena seperti tukang kebun kan. Nah di situ menunjukkan bahwa dia bisa berubah wajah. Nah kalau dia bisa berubah wajah, ya pasti dia selamat daripada usaha penyaliban. Maka wajar dan pantas Quran menyatakan bahwa mereka yang diklaim oleh Yahudi, kami telah membunuh Isa al-Masih Rasul Allah, padahal kata Allah mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya, melainkan yang disalibkan itu orang yang diserupakan, dan Allah selamatkan Isa al-Masih itu. Nah, jadi di situ mereka tidak yakin siapa sesungguhnya yang dibunuh itu, yang disalibkan itu. Jadi mereka dalam dalam keraguan-raguan gitu tentang siapa yang disalibkan itu. Nah itu Sajudi. Baik, Ustaz. Alhamdulillah memang sebenarnya masih panjang dan luas pembahasan kita ya, Ustaz. Tetapi karena waktu juga membatasi dan kita sudah sampai di penghujung podcast ataupun kajian perbandingan agama pada hari ini, maka kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan closing statement-nya dan juga himbauan kepada umat agar tidak menjadikan situs-situs yang subhat, yang penuh dengan ketidakbenaran sebagai sumber. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Judi. Yang pertama tentu kami mengingatkan kepada saudara-saudara kami Muslim agar tidak salah di dalam mencari informasi, ternyata masuk ke situs yang justru bukan situs Islam. Walaupun nama situsnya cukup Islami ya, karena di situ dijelaskan tentang Isa dan Islam.org. Nah, jadi banyak teman-teman kita yang Muslim begitu cari kata Isa masuk ke situs ini. Nah, ini pemirsa bukan situsnya Muslim, tapi situs yang non-Muslim. Kemudian yang kedua, jelas dalam pandangan Islam, Nabi Isa itu adalah seorang Nabi Allah, seorang Rasul Allah kepada Bani Israel yang diberikan oleh Allah Alkitab Injil, dan Nabi Isa ini tidak pernah mati dibunuh maupun disalib, baik dia mati di tiang salib maupun hanya pingsan seperti keyakinan teman-teman kita di Ahmadiyah yang meyakini Nabi Isa itu disalib hanya pingsan. Yang jelas Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, lalu yang disalibkan adalah orang yang diserupakan kepada Isa al-Masih. Jadi ini dalam pandangan Islam bahwa Nabi Isa belum wafat dan akan turun kembali nanti di akhir zaman sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Demikian Judi. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsira. Dan sahabat MUI TV, insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam kajian perbandingan agama di kesempatan berikutnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.